Gajah-gajah yang agak jauh dari Yue Huonu tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Nafas panas dan panas lewat di depan mereka, memaksa mereka mundur tak terkendali. Chief, High Priest, gajah-gajah mundur, bergumam berulang-ulang. Mereka tidak tahu mengapa hal-hal yang turun ini akan membunuh imam besar. Hal-hal ini seharusnya merasakan kesalehan imam besar sebelum mereka muncul, tetapi mengapa mereka membunuh orang-orang beriman yang saleh? Nomor 12, apa yang kita lakukan dengan orang-orang gajah ini? Salah satu budak api bulan bertanya. Yue Huonu tidak memiliki nama sendiri. Faktanya, tidak hanya Yue Huonu, tetapi bahkan sebagian besar klan Yuanling tidak memiliki nama. Di klan Yuanling, sebuah nama adalah simbol kebangsawanan, mewakili individu yang berbeda, dan makhluk biasa tidak memenuhi syarat. Nama Yue Huonu adalah rangkaian angka, dan semakin dekat angkanya, semakin kuat kekuatannya. Ketiga budak Monfire ini adalah nomor 12, nomor 13, dan nomor 14. Mereka dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara para budak Monfire. Di antara mereka, nomor 12 adalah yang terkuat, dan secara alami merupakan kepala dari 3 Monfire budak. Nggak percuma, beresin aja, jawab nomor 12 datar. Pada tanggal 13, budak Yue Huo mengambil langkah ringan, bola api hijau menyebar dari bawah kakinya, dan kemudian jejak hijau menyedihkan menyebar ke seluruh desa dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa manusia gajah menyadari ada yang tidak beres, dan langsung pergi keluar suku. Dong 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 dong. Suara langkah kaki yang kacau dan berat menyebar ke seluruh suku, tapi tidak peduli seberapa cepat gajah ini, mereka tidak bisa lebih cepat dari api hijau yang tersebar. Ketika api hijau di suku tersebut menjadi intens sampai batas tertentu, semua manusia gajah yang berlari berubah menjadi petugas pemadam kebakaran yang besar, dan bangunan rendah, rerumputan, totem, dan serba-serbi di suku tersebut semuanya tersulut dalam sekejap dan berubah menjadi hijau yang menyedihkan, api dibakar. Pada saat yang sama dengan suku gajah terbakar, 3 bola kecil muncul dari kepala 3 budak api bulan. Saat bola muncul, mereka langsung menuju ke tubuh budak api bulan. Ketika 3 bola masuk, kekuatan kuat Yue Huonu juga dengan cepat ditekan. Kekuatan penekan ini datang dari langit ke-17, dan hampir tidak mungkin untuk dilawan. Penindasan kekuatan membawa rasa sakit yang luar biasa, dan ketiga budak api bulan hampir tidak terbiasa setelah perjuangan yang menyakitkan. Saya mendengar bahwa keduanya adalah orang-orang murni, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, kata budak api bulan nomor 14 dengan sedikit perhatian. Ketika kekuatan ditekan, kepercayaan diri seringkali sangat berkurang. Jika pihak lain benar-benar orang murni yang bisa menyeberang pantai seberang, itu akan sangat rumit, nomor 13 juga setuju. Kalau dulu memang merepotkan, tapi sekarang mungkin tidak sesulit itu, jawab nomor 12 dingin. Setelah mendengar ini, nomor 13 dan nomor 14 tetap diam. Kekuatan penindas dari pihak lain tidak dapat dilampaui, ini adalah hukum besi sebelumnya. Tapi sekarang Yuan Lingzu telah menemukan cara untuk menghindarinya, tetapi hanya dengan mengorbankan nyawa mereka. Meskipun nomor 12 hanya sedikit lebih kuat dari mereka berdua, inilah pemimpin ketiganya jika Anda perlu mengorbankan hidup Anda untuk menyingkirkan penindasan surga ke-17, itu harus menjadi nomor 13 dan nomor 14 ayo. Pergi, saya berharap untuk mengambil langkah pertama untuk merasakan bahaya, nomor 12 tidak peduli apa yang mereka pikirkan, itu hanya perlu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Yuanling dengan hembusan angin bertiup, rerumputan setinggi puluhan kaki. Di padang rumput mereka membungkuk satu demi satu, memicu gelombang hijau. Luo Zeng dan Feng Ge tidak tahu apa yang terjadi pada suku Xiangren, dan mereka masih berjalan melewati rerumputan hijau bagian utara. Jika bukan karena padang rumput yang luas ini, momentum ke depan Luo Zeng akan sangat menakutkan, tetapi di padang rumput yang luas ini, petir yang dia hasilkan sekecil benang jarum berdengung si Luo tiba. Tiba, ada bunyi bip besar dari belakang Zeng, dan beberapa lebah raksasa seukuran rumah melambaikan sayap transparan dan dengan cepat mengejar Luo Zeng. Ada 3 lagi. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan pada saat yang sama, dia berkata kepada Feng Ge bersiaplah. Lalu dia tiba-tiba melemparkan Feng Ge ke atas, dan pada saat yang sama tubuh Luo Zeng mulai meroket, berkedip di antara mereka berubah menjadi ukuran 1000 kaki. Luo Zeng, yang telah menjadi besar, melambaikan telapak tangannya dan menamparkan keras ke tengah, dan 3 lebah raksasa telah dihancurkan oleh telapak tangannya. Sesaat setelah menghancurkan 3 lebah raksasa, Luo Zeng berbalik dan berubah menjadi ukuran biasa. Pada saat yang sama, dia secara akurat menangkap Feng Ge yang jatuh di udara dan terus bergerak maju. Sepanjang jalan,
Saya tidak tahu berapa kali saya bertemu lebah raksasa ini meskipun Feng Ge dan Luo Zeng dapat membunuh lebah raksasa ini. Jika mereka tidak berubah menjadi dewa liar yang besar, mereka ingin menangkap lebah raksasa dan membunuh mereka, masih membutuhkan sejumlah usaha. Setelah dikejar 2 kali oleh lebah raksasa, Luo Zeng tiba-tiba memikirkan cara termudah untuk membunuh mereka, yaitu menamparkan mereka sampai mati seperti lalat. Setelah beberapa putaran, Luo Zeng sangat mahir, dan hampir tidak ada kecerobohan. Setelah lebih dari setengah hari, pagar yang terbuat dari pohon raksasa muncul lagi di depan mereka. Pagar ini adalah tepi padang rumput. Kita telah mencapai ujung padang rumput selatan, kata Feng Ge. Luo Zeng mengangguk dan berjalan melewati pagar. Tampaknya hanya padang rumput selatan yang dipenuhi makhluk raksasa setelah mencapai sisi lain pagar, semuanya kembali normal. Namun, berbatasan dengan padang rumput adalah gobi abu-abu biru, dan di luar gobi ada gurun tak berujung. Menurut arah yang ditunjukkan peta, setelah mereka menyeberang, mereka harus pergi ke selatan menyusuri gobi. Setelah memilih arah, Luo Zeng dan Feng Ge terus bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh peta. Tapi setelah mereka berjalan tidak jauh, di sudut gobi, beberapa kepala tikus menonjol dari beberapa gua kecil. Alien lain mendekat ke sini. Tujuan mereka sangat jelas, mereka seharusnya menuju tempat berbahaya. Kalau mau mati, tidak perlu menghentikan mereka. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan melewati siluman lampu, pasti akan mati, tempat berbahaya itu sudah bertahun-tahun tidak dikunjungi siapapun, lebih baik hati-hati, kami ingin mewariskannya kepada keluarga. Beberapa tikus dengan cepat menyelinap ke dalam gua. Setelah Luo Zeng dan Feng Ge berjalan lebih dari 200 mil, mereka akhirnya melihat ujung gobi. Dari sini, mereka bisa melihat persimpangan gurun dan padang rumput di kejauhan, dan 2 area berbeda bertemu untuk membentuk sebuah lingkaran. Itu di sini. Luo Zeng membuka telapak tangannya, menatap peta kunci pantai lainnya dan berkata, lingkaran ini seharusnya menjadi dasar dari bentuk labu ini. Jika dia benar-benar dapat menemukan tujuan yang ditandai oleh pantai lain Qi, Luo Zeng merasakan di dalam hatinya ada juga jejak kegembiraan yang tak terkendali, dan setelah mengamati sebentar, mereka terbang ke padang pasir bersama Feng Ge. Setelah tiba di puncak gurun, Luo Zeng melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Luo Zeng tidak berhenti, dan terbang langsung di atas gurun melingkar yang digariskan oleh padang rumput ini. Setelah terbang, Luo Zeng melihat lingkaran lain. Lingkaran kedua benar-benar berlawanan dengan lingkaran pertama. Di lingkaran pertama adalah gurun, dikelilingi oleh padang rumput, sedangkan lingkaran kedua dikelilingi oleh gurun, dengan padang rumput di tengahnya. Luo Zeng sama tanpa niat apa pun tinggal, dia baru saja lewat dan sampai di ujung lingkaran ketiga. Kuil itu seharusnya ada di sini, kata Luo Zeng. Setelah memeriksa area tersebut, dia sangat yakin. Feng Ge melihat sekeliling, dengan ekspresi aneh di wajahnya, di mana bayangan kuil di sini. Cincin. Ketiga dan ujung cincin semuanya rata di sebelah, dan ujungnya dapat dilihat sekilas dalam sekejap, ratus mil, jika ada kuil di sini, tidak ada tempat persembunyian untuk itu. Feng Ge menginjak gobi, menundukkan kepalanya dan berjalan, matanya juga dengan hati-hati mengukur tanah. Matanya berkedip sejenak, lalu dia menunjuk ke kakinya dan berkata, Luo Zeng, ayo dan lihat. Di tanah gobi ini, ada fondasi panjang, yang sepertinya terkubur di tanah, hanya garis samar yang bisa dilihat. Luo Zeng melangkah maju dan melihatnya, dan dia hanya bisa melihat jejak garis besar. Dengan sedikit gerakan pikirannya, dia melonjak lagi, menyipitkan matanya dengan hati-hati. Benar saja, tadi aku lengah dan mengabaikannya. Garis besar di bawah gobi di depan saya adalah keseluruhan, itu memang kuil yang sangat besar. Lihat dengan jelas. Feng Ge menatap Luo Zeng dan bertanya. Luo Zeng mengangguk, perlahan turun dari langit, dan kemudian berkata fondasinya ada di bawah gobi ini. Kalau begitu kuilnya harus di bawah. Feng Ge bertanya. Seharusnya Luo Zeng baru saja berkata, dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi, ada yang tidak beres. Garis besar ini adalah fondasi bangunan. Jika Anda melihat garis besar di tanah, itu berarti kuil harus berada di gobi, atau, kita harus berada di dalam kuil sekarang. Luo Zeng melambaikan tangannya dan menunjuk ke sekeliling. Kita ada di dalam kuil. Mata Feng Ge menunjukkan keterkejutan. Ya, ada cara yang bagus untuk memverifikasi bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dari sisi lain di dalam kuil. Biarkan aku mencoba. Setelah suara Luo Zeng turun, bibirnya bergerak sedikit, dan dia sudah melafalkan mantra sihir. Setelah melafalkan mantra pemecah ilusi, dia seharusnya kembali ke ruang pelatihan rahasia,
tetapi adegan ini tidak muncul, dan dia masih tetap berada di pantai seberang. Feng Ge menjadi lebih penasaran. Seperti Luo Zeng, dia diam-diam melafalkan kutukan pemecah ilusi, tetapi yang jiwanya juga tidak bisa meninggalkan sisi lain. Apakah dia benar-benar dikelilingi oleh kuil yang tak terlihat? Apakah ada tempat yang aneh? Suara Feng Ge agak dingin, dan dia berjalan keluar di sepanjang garis kakinya. Setelah berjalan di luar garis besar kuil, Feng Ge mencoba lagi. Kali ini Feng Ge baru saja selesai membaca mantra sihir, tubuh murni menutup matanya, dan berlutut dan duduk di tanah tanpa bergerak. Jiwanya jelas telah meninggalkan sisi lain. Feng Ge hanya meninggalkan sisi lain untuk sementara waktu, dan dalam sekejap mata, tubuhnya sadar kembali, duduk di tanah dan menghadap empat mata Luo Zeng. Tebakan Luo Zeng telah sepenuhnya terpenuhi. Apa yang terjadi? Feng Ge bertanya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berpikir, mungkin kita salah masuk, jadi kita tidak bisa melihat kuil yang sebenarnya. Apakah ada cara untuk memasuki kuil? Tidak ada tempat untuk memverifikasi kunci rahasia dari pihak lain, kata Feng Ge. Jika ada tempat untuk memverifikasi kunci pantai lainnya, masuk akal jika candi muncul setelah verifikasi, tetapi di mana memverifikasi bagian terbuka ini? Luo Zeng berkeliaran di daerah itu, dan meskipun Luo Zeng menyelidiki dengan sangat hati-hati, dia masih tidak bisa melihat misteri apapun. Pada akhirnya, dia mengangkat telapak tangannya lagi meskipun peta di telapak tangannya tertanam kuat di benaknya, dia membuat penemuan baru setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Peta kunci umum dari sisi lain berpusat di kuil. Namun pada peta ini, lokasi candi tidak berada di tengah, melainkan di bagian bawah peta, sebaliknya, 3 area lingkaran terletak di tengah peta. Intuisi memberi tahu Luo Zeng bahwa masalahnya mungkin muncul pada 3 cincin berbentuk labu ini. Ikuti aku. Luo Zeng melangkah maju dan meraih Feng Ge, dan keduanya naik ke udara lagi. Apakah kamu menemukan sesuatu? Feng Ge bertanya. Kuilnya pasti masih ada, tapi cara kita masuk salah, jelas Luo Zeng. Apa cara yang benar, tanya Feng Ge bingung. Luo Zeng tidak menjawab, dan hanya membawa Luo Zeng dengan cepat keluar lingkaran pertama. Dari peta, ada celah kecil di utara ring. Luo Zeng mendarat di celah itu, lalu membawa Feng Ge dari utara ke selatan, dan berjalan ke gurun di sepanjang tepi gobi. Saat kaki Luo Zeng menginjak pasir, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis. Di gurun melingkar ini, tiang lampu naik dari dasar gurun satu demi satu, ada api hitam legam yang menyala di dalam tiang lampu, dan filamen tipis meleleh dari api. Di ujung lain dari filamen, ada bayangan hitam terikat. Bayangan hitam ini memiliki bentuk yang berbeda, termasuk hantu, sosok manusia, dan binatang buas. Beberapa bayangan duduk diam di tanah tanpa bergerak, sementara yang lain berjuang mati-matian, berputar-putar dengan gila-gilaan di sekitar tiang lampu, dan pasir di tanah dibajak menjadi lingkaran riak merasakan aura yang memancar dari bayang-bayang hitam, burung phoenix. Lagunya tidak bisa menahan rasa takut, mengerutkan kening dan berkata, ini, tempat apa ini? Ini harus menjadi satu-satunya cara untuk memasuki kuil, kata Luo Zeng dengan tenang. Imam besar manusia gajah telah mengingatkan bahwa tempat ini adalah tempat yang berbahaya. 3 kekuatan utama tidak dapat menyelesaikan tempat ini, dan bahkan 3 orang murni jatuh di sini. Kesulitan memasuki kuil itu dapat dibayangkan, dan Luo Zeng tidak berharap bisa masuk dengan santai. Kamu tunggu di tempat, aku akan pergi dan melihat-lihat, kata Luo Zeng. Tiang lampu di seluruh gurun diatur pada jarak yang sama, dan panjang filamen tidak cukup pendek untuk memungkinkan bayangan hitam itu bergerak dalam radius 10 kaki, hampir tanpa jalan buntu. Luo Zeng menyadari bahwa tidak ada jalan pintas, jadi dia hanya bisa berjuang keras. Dia perlahan-lahan bersandar ke tiang lampu terluar, dan pada sumbu tiang lampu ini, dia melemparkan bayangan seekor guk-guk, yang tergeletak tak bergerak di tanah dan tidur siang. Tepat ketika Luo Zeng baru saja memasuki jangkauan yang dicakup oleh tiang lampu, guk-guk itu tiba-tiba hidup dan menukik ke arah Luo Zeng. Luo Zeng mengelak tanpa sadar, ketika kecepatan guk-guk bayangan ini sangat cepat. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan melihat guk-guk bayangan itu menggigit lengannya. Di bawah gigitan, Luo Zeng tidak merasakan sakit sedikit pun, Chaotic Soul Spirit tidak mengalami kerusakan, guk-guk ini benar-benar seperti bayangan, dan melewati lengannya, hanya menyisakan abu-abu di lengannya, tanda. Luo Zeng berdiri di tempat dan melihat bayangan lengannya, wajahnya menunjukkan kecurigaan. Bayangan yang tersisa di lengan tidak sakit atau gatal, terlihat seperti tato abu-abu, dan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Luo Zeng. Guk-guk itu baru saja mendarat, dan bergegas menuju Luo Zeng lagi, kecepatannya masih cepat.
Luo Zeng bersandar dan menghindar lagi, tetapi masih tidak bisa menghindarinya, dan digigit di lehernya sendiri. Demikian pula, bekas gigitan abu-abu dengan gigi menyilang tertinggal di lehernya, tidak sakit atau gatal. Setelah digigit 2 kali, Luo Zeng mundur ke sisi Feng Ge dengan kekuatan kakinya. Guk-guk bayangan meluruskan filamen hitam dan meraung ke arah Luo Zeng. Luo Zeng, kamu baik-baik saja. Feng Ge mematahkan lengan Luo Zeng dan melihat bekas gigitan abu-abu. Seharusnya tidak ada masalah, tapi bayangan ini mungkin tidak sesederhana itu, kata Luo Zeng dengan cemberut. Jika hal-hal buruk yang terikat pada tiang lampu ini langsung menyerang Luo Zeng, itu tidak akan membuat Luo Zeng tabu. Kekuatan penekan surga ke-17 ada di sini, dan tidak peduli seberapa kuat makhluk itu tidak begitu kuat. Tubuh fisiknya tidak kuat, umumnya dalam keadaan normal, bisa juga menolak. Tapi bekas gigitan yang tertinggal ini membuat Luo Zeng waspada. Kalau begitu jangan masuk, Feng Ge bertanya. Feng Ge tidak tahu apa yang ada di balik kuil ini, jika menurutnya itu terlalu berbahaya, menyerahlah. Tentu saja tidak, jawab Luo Zeng dengan tegas. Melihat Luo Zeng begitu bertekad, Feng Ge tidak bisa berkata apa-apa. Luo Zeng berdiri di tempat dan melihat ke tiang lampu, dan bertanya pada saat yang sama 9527, Tuan King Yu, apakah Anda tahu apa ini? Jauh lebih nyaman untuk memiliki 2 karakter yang berpengetahuan luas di dalam tubuh. 9527 menjawab langsung, saya tidak menyangka akan ada tempat yang begitu istimewa di surga ke-17. Pemiliknya belum pernah menyentuh tempat ini. 9527 jelas memiliki bagian dari surga ke-17. Ingatan, tapi pemiliknya belum mencoba-coba tempat ini. Roh Safir ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata ini sepertinya lampu tersembunyi. Meskipun sudah terlalu lama dan saya hanya melihatnya sekali, itu mungkin tidak salah. Apa itu lampu tersembunyi? Luo Zeng diminta. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, selalu baik untuk memiliki petunjuk. Ini sejenis lampu dari 33 lapisan 3 surga jernih. Aku melihatnya ketika Raja Yi dan aku memasukinya. Yang disebut binatang tersembunyi yang terikat di bawah lampu lingin ini adalah belalang hijau yang kami jelajahi bersama kami dimulai. Binatang yang tersembunyi itu menyerang, meninggalkan bekas abu-abu di kepalanya. Apa yang terjadi kemudian? Luo Zeng bertanya. Meskipun itu terjadi di surga 33, kedengarannya sangat mirip dengan pemandangan di depanku. Belalang hijau tidak lebih lemah dari saya. Ketika kami diserang oleh binatang yang tersembunyi, belalang hijau tidak ada bedanya. Tapi setelah kami meninggalkan jarak tertentu, kepala belalang hijau tiba-tiba meledak. Kenang Jade Spirit. Begitu ganasnya, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat. Setiap tubuh makhluk King Yuming sangat kuat, belum lagi belalang hijau ini telah memasuki kekuatan surga ke-33, dan kekuatannya mungkin setingkat dewa kuno kekacauan, tetapi juga langsung dibunuh oleh binatang yang tersembunyi. Luo Zeng melihat jejak abu-abu di tangannya, dan merasa kasihan padanya. Ini sangat sengit, Roh Giok mengangguk. Lalu orang lain tidak diserang oleh binatang yang tersembunyi. Luo Zeng bertanya. Setelah monster tersembunyi melancarkan serangannya, Raja Yi segera bergegas ke tiang lampu, dan memadamkan api hitam tiang lampu. Begitu api hitam padam, monster tersembunyi itu akan mati pada saat yang sama, kata Roh Giok lagi. Kecepatan binatang tersembunyi ini mencengangkan, bahkan Luo Zeng tidak dapat menghindarinya, dan kecepatan binatang buas tersembunyi dari 33 surga bahkan lebih cepat dan tak terbayangkan. Tapi Raja Yi paling cepat dalam hal kecepatan, setelah memadamkan api hitam di tiang lampu, dia menyelamatkan nyawa makhluk lain. Dengan kata lain, cara menangani binatang buas yang tersembunyi ini adalah dengan memadamkan api hitam itu. Luo Zeng menatap tiang lampu terdekat, guk-guk itu berhenti menggonggong, tetapi masih menghadapi dirinya dengan sikap yang sangat waspada. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir tentang memadamkan api hitam, Roh Giok berkata dengan cemas, cobalah untuk keluar dari area ini terlebih dahulu, kekuatan bekas gigitan abu-abu dapat diselesaikan, lihat apakah kamu dapat menahannya. Tersembunyi kerusakan binatang itu akan tertunda, jadi ketika belalang hijau digigit, itu persis sama dengan Luo Zeng, awalnya akan baik-baik saja, tetapi begitu meledak, ia akan mati. Luo Zeng mengikuti saran dari Roh Giok, dan kemudian berkata kepada Feng Ge, kamu ikut aku. Apa? Feng Ge berkedip, dia tidak tahu bahwa Luo Zeng memiliki pemahaman tentang tiang lampu ini. Luo Zeng tidak menjawab, dan kembali ke gobi di tepi lingkaran. Saat dia melangkah ke gobi dari padang pasir, lampu roh tersembunyi dan binatang buas yang tersembunyi di padang pasir menghilang. Kemudian 2 kekuatan kuat menggigit Luo Zeng pada saat yang sama,
dan bagian yang menggigit adalah lengan dan leher. Namun, Luo Zeng sudah siap saat ini, ketika Chaotic Source Spirit dihidupkan, kekuatan kedua gigitan ini secara alami akan ditanggung oleh Chaotic Source Spirit. Feng Ge sangat dekat dengan Luo Zeng, merasakan kekuatan dari dua tanda gigitan abu-abu, dia tidak bisa menahan teriakan. Tubuh Luo Zeng juga tiba-tiba terkejut, dan kemudian bekas gigitan abu-abu menghilang sepenuhnya, dan dia menghela nafas lega, dan berkata untungnya, dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Feng Ge melihat dengan ekspresi terkejut. Melihat Luo Zeng, apa yang terjadi? Luo Zeng tersenyum sedikit pada Feng Ge, dan menjelaskan masalah lampu lingin dan binatang buas yang tersembunyi, sehingga Feng Ge tiba-tiba menyadari, dengan cara ini, jika kamu terlalu sering diserang oleh binatang buas yang tersembunyi itu, jejak abu-abu akan tumpang tindih dan meledak. Semakin besar kekuatannya, bukankah itu pasti akan mati? Ya, Luo Zeng mengangguk. Alasan mengapa Roh Safir memintanya untuk meninggalkan gurun ini terlebih dahulu juga untuk tujuan yang sama. Pertama untuk menguji seberapa kuat kekuatan gigitan guk-guk itu, dan untuk menyelesaikan kekuatan gigitannya. Luo Zeng kembali ke gurun lagi, dan guk-guk yang merangkak di gurun berdiri tegak lagi, tampak seperti hendak menerkam. Sudut mulut Luo Zeng sedikit terangkat, dan kakinya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan seluruh orang itu bergegas menuju tiang lampu seperti anak panah yang tajam. Mengaum, guk-guk itu bergegas menuju Luo Zeng seperti biasa. Kali ini, Luo Zeng menghitung arah guk-guk itu, saat dia berlari ke depan, sosoknya tiba-tiba turun, berguling-guling di permukaan gurun, dan menabrak tiang lampu dengan dentang. Tiang lampu itu sendiri kokoh dan hampir tak tergoyahkan, dan Luo Zeng tidak berniat menghancurkan tiang lampu. Dia melompat turun dan mengulurkan tangannya ke arah api hitam tiang lampu. Saat api hitam padam, bayangan guk-guk itu juga membeku di udara, membuat postur itu tidak bergerak, dan itu benar-benar menjadi bayangan yang tidak bergerak. Melihat bayangan yang tidak bergerak, Luo Zeng menghela nafas lega. Lampu tersembunyi roh ini memang seperti yang dikatakan Roh Safir, selama api hitam di tiang lampu padam, binatang buas yang tersembunyi itu akan kehilangan gerakannya. Setelah memastikan bahwa guk-guk itu tidak akan bergerak, Luo Zeng segera berkata kepada Feng Ge, ikuti saya, jika saya memadamkan api hitam satu persatu seperti ini, saya seharusnya dapat melewati area ini. Feng Ge menginjak lembut pasir dan berjalan ke arahnya. Tiang lampu pertama memandangi guk-guk binatang buas yang tidak bergerak dengan mata waspada, dan kemudian bertanya apakah binatang buas yang tersembunyi ini akan bergerak lagi. Feng Ge sudah memahami metode serangan dari binatang buas yang tersembunyi tadi, akan menunda pemukiman, dan serangan ini akan menumpuk di tubuh. Setelah diserang, pilihan terbaik adalah meninggalkan area ini dan menyelesaikan serangan pada tubuh. Lagi pula, satu atau dua serangan masih bisa bertahan. Jika puluhan atau ratusan serangan, tidak ada penyelesaian. Tunggu sampai ketika mereka menetap bersama, mereka pasti akan mati. Mengapa Luo Zeng tidak memahami kebenaran ini? Tidak peduli seberapa cepat dia pasti akan diserang oleh binatang tersembunyi yang diikat ke tiang lampu. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya sama dengan Feng Ge. Jika dia bisa menghapus serangan binatang yang tersembunyi itu bolak-balik, itu tidak akan terjadi, sulit untuk melewati daerah gurun ini, bencana. Luo Zeng hanya dapat meminta Roh Giok untuk pertanyaan ini, tetapi Roh Giok tidak dapat memberikan jawabannya. Situasinya cukup kritis ketika kami menemukan lampu roh yang tersembunyi. Raja Yi membawa kami lebih jauh setelah mematikan lampu. Saya tidak tahu apakah binatang yang tersembunyi itu akan terus bergerak, jawab Roh Giok. Jangan khawatir tentang itu, ayo masuk dan bicara. Luo Zeng sedikit tersenyum pada Feng Ge. Ada tiang lampu di kiri, tengah dan depan mereka berdua, dan binatang tersembunyi diikat ke lampu lingin di setiap tiang lampu melalui bayangan hitam. Kenali dengan cermat, itu pasti 3 serigala. Baru saja Luo Zeng telah mengkonfirmasi arah, jalur di depan adalah yang terpendek. Luo Zeng secara alami memilih untuk menantang tiang lampu tepat di depan. Ketika Luo Zeng melangkah maju, binatang serigala tersembunyi yang diikat ke 3 tiang lampu menjadi gelisah, dan menyeret filamen yang terikat padanya lurus, berusaha mati-matian untuk bergegas menuju Luo Zeng. Pertapa serigala di sisi kiri dan kanan langsung diabaikan oleh Luo Zeng, panjang filamen terbatas, dan mereka tidak bisa bergegas ke Luo Zeng. Dia menatap tegas ke pertapa serigala di depannya dan bergerak perlahan. Wow, serigala tersembunyi melihat Luo Zeng semakin dekat, menekan kegelisahannya dan bersiap untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah Luo Zeng memperhatikan gerakan serigala yang tersembunyi, matanya sedikit berkedip, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, serigala yang tersembunyi itu sudah melompat. Peluang.
Pada saat yang sama ketika Luo Zeng meraih kakinya, dia sudah meledak dengan kekuatan dan berjalan dari samping. Wosh! Luo Zeng telah meledakkan kecepatannya hingga ekstrim, tetapi harus dikatakan bahwa makhluk tersembunyi tak berbentuk ini sangat cepat. Binatang buas serigala yang tersembunyi itu memutar tubuhnya, berbalik dan meletakkan cakar di punggung Luo Zeng. Goresan abu-abu cerah di punggungnya. Setelah menangkap tanda ini, binatang serigala yang tersembunyi tidak memiliki niat sedikit pun untuk tinggal, dan menggigit bagian belakang leher Luo Zeng lagi, tetapi gigitan ini tidak terlepas. Jari-jari Luo Zeng telah mencubit api hitam, dan binatang serigala yang tersembunyi itu dalam sekejap, itu berubah menjadi bayangan nyata, dan membeku. Di udara dengan postur aneh membuka dan menggigit. Aku tertangkap lagi, Luo Zeng menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Kekuatan cakar ini tidak ringan, keluar dan selesaikan dulu, kata Feng Ge dengan prihatin. Setelah mengetahui aturan dari binatang buas yang tersembunyi ini, keduanya jauh lebih santai. Luo Zeng berbalik di sepanjang tiang lampu pertama, meninggalkan gurun, dan menderita pegangan dari belakang. Pertapa serigala ini lebih kuat dari pertapa guk-guk terluar, tetapi hanya dengan satu cakar, ia masih tidak dapat melelahkan Chaotic Origin Spirit Luo Zeng. Namun, Luo Zeng khawatir tentang binatang buas yang tersembunyi di lapisan dalam. Binatang buas yang tersembunyi di gurun ini sangat aneh, dan mereka tampaknya memiliki segalanya, dan binatang buas yang tersembunyi di lapisan dalam mungkin lebih kuat. Jika monster tersembunyi di lapisan paling dalam sangat kuat, Luo Zeng tidak tahan dengan kerusakan yang disebabkan oleh pemukiman sama sekali, dan itu juga sangat berbahaya. Setelah sampai pada titik ini, Luo Zeng secara alami tidak akan menyerah, dan kembali menjadi gurun lagi. Tiang lampu ketiga diikat ke harimau besar, kali ini berjalan mulus. Sosok Luo Zeng hanya bergoyang sedikit, menghindari serangan binatang harimau yang tersembunyi dan langsung memadamkan lampu roh yang tersembunyi. Akar keempat adalah singa, kali ini Luo Zeng diserang oleh singa 2 kali, jadi dia hanya bisa meninggalkan gurun lagi dan menyelesaikan serangan tanda cakar abu-abu di tubuhnya. Akar kelima adalah badak, kecepatannya relatif lambat, Luo Zeng dengan mudah mematikan lampu. Akar keenam, akar ketujuh, selama setengah jam, Luo Zeng bergerak maju sedemikian rupa sehingga begitu dia diserang, dia akan keluar dari pemukiman, dan dia datang ke tengah gurun ini dengan mulus. Hanya antara Luo Zeng dan Feng ketika Song mengira dia bisa melewati area ini dengan lancar, sebuah adegan yang membuat mereka berdua tertekan muncul. Lihat, Luo Zeng, kata Feng Ge tiba-tiba, menunjuk ke belakang. Luo Zeng berkonsentrasi untuk berurusan dengan binatang yang tersembunyi, sementara Feng Ge melihat gerakan di sekitarnya. Pertapa guk-guk yang membeku di tempat, tiba-tiba mulai bergerak, berputar-putar di sekitar lampu roh, dan cahaya hitam yang padam dinyalakan kembali. Ini yang terburuk, Luo Zeng mengerutkan kening. Lampu hitam itu akan menyala lagi, yang berarti jalannya kembali terhalang, dan itu berarti dia tidak bisa keluar untuk menyelesaikan kerusakannya. Feng Ge awalnya ingin mengatakan bahwa masih terlalu terlambat untuk pergi, tetapi berpikir bahwa Luo Zeng begitu tegas sebelumnya, dia pasti tidak mau menyerah. Aku akan mengirimmu keluar dulu. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan meraih lengan Feng Ge. Area gurun yang pertama sudah begitu berbahaya, belum lagi ada area padang rumput yang melingkar dan area gobi yang melingkar di belakangnya. Setelah Feng Ge melepaskan diri dari tangan Luo Zeng, dia menatap Luo Zeng dengan ganas, bahkan jika tubuhku tidak sebaik milikmu, aku masih bisa menanggung beberapa luka. Aku dapat membantumu mematikan lampu. Kerusakan menetap yang dialami tubuh. Dalam jangkauan, area ini memang tidak menakutkan. Melihat Feng Ge begitu bertekad, Luo Zeng tidak punya cara untuk memaksanya keluar. Dia melirik tidak jauh, dan kemudian berkata selanjutnya, saya hanya bisa lebih memperhatikan. Setelah Luo Zeng melewati 2 tiang lampu, bekas gigitan abu-abu besar muncul di dadanya lagi, itu adalah kepala yang tidak terlihat. Binatang besar tersembunyi yang keluar dari kalender memiliki mulut yang sangat besar sehingga bisa menelan Luo Zeng dalam satu gigitan, bisa dibayangkan bekas gigitan abu-abu ini sangat kuat setelah penyelesaian. Luo Zeng melihat ke belakang seperti biasa, lampu roh tersembunyi yang telah padam sepanjang jalan telah menyala satu demi satu, dan binatang buas yang tersembunyi menjadi aktif kembali. Bekas gigitan abu-abu ini, saya khawatir tidak ada cara untuk menyelesaikannya tepat saat dia berpikir. Pupil matanya yang melihat ke belakang sedikit menyusut, dan 3 nyala api hijau samar tiba-tiba muncul di pintu masuk di kejauhan. Meski jaraknya jauh, Luo Zeng masih bisa melihat dengan jelas. Ketiga kelompok api hijau itu kira-kira berbentuk manusia, mengenakan baju besi, dan api hijau menyembur keluar dari semua bagian yang tidak tertutup oleh baju besi itu.
Feng Ge memperhatikan keanehan Luo Zeng dan menoleh untuk melihat. Setelah melihat tiga api humanoid, wajahnya berubah drastis. Meskipun mereka berdua tidak dapat mengenali asal dari ketiga api humanoid ini, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, mereka masih dapat merasakan kekuatan dari benda ini. Feng Ge hampir tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mengaum, seekor binatang tersembunyi berbentuk naga di belakangnya meraung. Ketakutan, Feng Ge terhuyung ke depan. Sebelum jatuh, Luo Zeng meraih pinggangnya dan perlahan membantunya berdiri. Dia mendengar Luo Zeng berkata jangan takut. Feng Ge dengan enggan mengangguk. Bahkan jika dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mempercayai Luo Zeng tanpa syarat, tetapi sekarang dia terjebak di lampu tersembunyi, dan ada tentara yang mengejar datang dari kejauhan, bagaimana mungkin dia tidak takut? Setelah menghibur Luo Zeng bertanya tentang roh giok dan 9527, dia ingin tahu asal mula ketiga api berbentuk manusia ini. Kali ini, 9527 dan Jade Spirit tampaknya memiliki jawabannya, mereka sangat mengenal api humanoid ini. Ini adalah makhluk yang lahir dalam api. Itu milik klan Yuanling. Tanda seru. Luo Zeng berkata mungkin saja seseorang membocorkan informasi kami dan membocorkannya ke klan Yuanling. Yah, klan manusia gajah, jawab 95 RQ. Di padang rumput itu, Luo Zeng membuat kesimpulan ini. Ras manusia gajah mungkin adalah mata dari klan besar tertentu yang tersisa di padang rumput. Melihatnya seperti ini, tebakannya pasti benar. Jangan takut, budak Monfire memang kuat, tetapi kekuatan mereka telah sepenuhnya ditekan ketika mereka memasuki surga ke-17, tapi kata 9527 ragu-ragu. Tapi apa? Luo Zeng bertanya. Vitalitas Yue Huonu sangat kuat, sangat sulit untuk membunuhnya kata Jiu Wu Erqi. Tepat ketika Luo Zeng masih memahami situasinya, budak api bulan berkepala 3 di pintu masuk juga menemukan Luo Zeng. Melihat targetnya, gajah tidak berbohong, kata 12. Nomor 13 melihat tiang lampu ini, dan segera berkata tapi lampu roh ini menghalangi kita. Seberapa kuat lampu roh 17 surga? No, Moonfire Slave dipesan pada tanggal 12. Moonfire Slave tahu bahwa kunci pantai lainnya ada di antara Luo Zeng dan Feng Xinger, yang juga merupakan tujuan perjalanan mereka. Tapi, nomor 14 ragu-ragu. Sebelum datang, mereka juga mengetahui berita tentang 17 Heavens. Tempat berbahaya ini sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan untuk hal-hal seperti binatang buas yang tersembunyi, kerusakannya dihitung bersama, mungkin bukan pilihan bijak untuk terburu-buru seperti ini. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati, biarkan aku melihat kekuatan dari binatang buas yang tersembunyi ini, kata nomor 12. Kita bisa mematikan lampu roh ini nomor 14 melanjutkan. Aku tidak punya banyak kesabaran. Nomor 12 mendengus dingin. Nomor 14 tidak dapat melanggar nomor 12. Karena perintah telah diberikan, ia hanya dapat menggigit peluru dan bergegas menuju Luo Zeng. Bum 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 bum. Ketika nomor 14 memasuki jangkauan monster tersembunyi yang terikat pada lampu tersembunyi roh segera bergegas ke arahnya. Guk-guk, serigala, harimau, macan tutul. Makhluk dengan berbagai bentuk terus menggigit nomor 14. Kerusakan dari binatang buas yang tersembunyi ini tidak segera diselesaikan, hanya bekas luka abu-abu yang tersisa di tubuh nomor 14. Luo Zeng menghabiskan setengah jam dari pintu masuk ke pusat gurun melingkar ini untuk menyelesaikan kerusakan yang dideritanya sedikit demi sedikit. Luo Zeng berulang kali masuk dan keluar, yang tentu saja membutuhkan waktu ekstra. Tapi nomor 14 tidak memiliki ide ini sama sekali. 5 atau 6 napas, ia telah bergegas ke lapisan dalam gurun melingkar, dan hanya berjarak 100 kaki dari Luo Zeng dan Feng Ge. Mundur, berdiri di belakangku, kata Luo Zeng pada Feng Ge. Tidak jauh di belakang mereka, ada binatang besar tersembunyi berbentuk naga yang menatapnya, bagaimana mungkin Feng Ge punya ruang untuk mundur. Luo Zeng maju 2 langkah, wajahnya penuh kehati-hatian. Meskipun jaraknya 1 atau 200 kaki, Luo Zeng bisa merasakan napas panas dari Monfire Slave. Api hijau ini memang aneh, tapi Luo Zeng tidak takut terbakar murni oleh nyala api, tetapi Feng Ge tidak tahan itu, Luo Zengshi harus memblokir Monfire Slave di depannya. Tapi saat budak api bulan semakin dekat, gelombang api hijau yang menghanguskan menyapu. Luo Zeng, panas sekali. Feng Ge mundur sejauh ini sehingga tidak ada cara untuk mundur, dan satu kaki di belakangnya adalah kepala binatang tersembunyi berbentuk naga. Budak api bulan berjalan 50 kaki lagi, Feng Ge hanya merasa tubuhnya dipotong oleh pisau, dan rambutnya yang indah bahkan digulung oleh api.
Mendengar teriakan Feng Ge, Luo Zeng mengertakkan gigi, dia merasa bahwa dia tidak bisa menunggu di tempat, dia hanya bisa bergegas dan mencegat budak api bulan, jika tidak Feng Ge benar-benar akan terpanggang oleh api. Tepat ketika Luo Zeng akan bergegas, tubuh Yue Huonu yang berlari dengan liar tiba-tiba bergetar, dan kemudian diam di tempat. Kemudian kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Baju besi di permukaan tubuh budak Yue Huo ke-14 hancur dalam sekejap, tubuh budak Yue Huo seperti bukit langsung runtuh, api padam, dan baju besi yang rusak berserakan di mana-mana mati. Luo Zeng tertegun. Setelah gelombang panas menghilang, Feng Ge akhirnya merasakan sedikit kesejukan, jadi dia menghela nafas lega, membelai rambutnya yang hangus, dan bertanya pada saat yang sama bagaimana itu bisa mati. Itu harus diselesaikan. Luo wajah Zeng ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Menurut Jade Spirit, setelah diserang oleh monster tersembunyi, penyelesaian hanya akan dilakukan setelah mundur dalam jarak tertentu. Sekarang tampaknya ada lebih dari satu cara penyelesaian. Budak Yue Huo berukuran besar, bergegas masuk tanpa niat menghindar, binatang buas yang tersembunyi di sekitarnya meluncurkan serangan satu demi satu. Terburu-buru, binatang yang tersembunyi itu tidak tahu berapa kali ia menyerangnya. Setelah kekuatan serangan binatang yang tersembunyi mencapai batas yang bisa berakibat fatal, saya khawatir itu akan secara otomatis diselesaikan, Luo Zeng berkata kepada Roh Giok. Seharusnya begitu. 9527 dan Roh Giok setuju dengan kesimpulan Luo Zeng. Di kejauhan, nomor 12 dan nomor 13 berdiri di tempatnya di helm dua budak api bulan, nyala api menggambarkan dua wajah, dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Hanya setengah jarak, kekuatan pemukiman akan langsung membunuh nomor 14 gumam nomor 12. Kamu tidak bisa melakukannya dengan sembrono. Kami akan mematikan lampu dan mengejar mereka, kata Tirtin. Budak api bulan tidak mati dengan mudah, meskipun nomor 14 runtuh menjadi bola, mereka masih memiliki cara untuk membangunkannya, tetapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Pada tanggal 12, Yue Huonu memandangi dua ras manusia di kejauhan, merenung sejenak, lalu berkata matikan lampunya, ayo kejar. Klan Yuanling mengirim Yue Huonu turun untuk merebut rahasia sisi lain dari kedua orang itu kunci, sendok. Bukan tugas mereka untuk menjelajahi tanah berbahaya ini, atau bahkan kuil di tanah berbahaya ini. Akan lebih baik jika mereka tidak bisa memasuki tempat berbahaya ini, sekarang tidak bisa dihindari, mereka hanya bisa mengejar. Nomor 13 mengambil langkah besar, mengulurkan tangan dan melepaskannya dari tiang lampu. Kisaran diameter aktivitas binatang buas itu hanya lebih dari 20 kaki. Dengan ukuran Yue Huonu, Anda dapat menyentuh lampu lingin dengan tangan yang ringan dan mengambilnya. Dengan sejumput jari Anda, api hitam akan padam langsung. Namun, ukuran besar juga memiliki kekurangan. Ketika nomor 13 mengulurkan tangan untuk memadamkan api hitam, beberapa monster tersembunyi di sekitarnya ingin menyerang Monfire Slave, meninggalkan bekas tanda abu-abu di lengannya. Nomor 12, apa yang harus kita lakukan? Nomor 13 berbalik dan mengangkat tangannya di depan nomor 12. Mematikan lampu lingin akan diserang berkali-kali, dan jika dimatikan beberapa kali, serangan pada tanggal 13 mungkin tidak kurang daripada tanggal 14. Setelah melihatnya pada tanggal 12, dia berkata dari awal desain tempat ini, hanya makhluk setinggi Zhang Su yang diizinkan melewatinya. Kita perlu memadatkannya agar lebih kecil. Besar atau kecil, dan bahkan armor yang serasi memiliki kemampuan ini. Setelah nomor 13 mengangguk, tubuh kedua Monfire Slave terus memadat, dan armor di tubuh mereka berubah menjadi cairan keperakan yang terus mengalir, juga seperti menuangkan besi cair, dan itu berubah menjadi baju besi di tubuh mereka lagi. Setelah mengurangi ukurannya, reaksi dan kecepatan kedua budak Monfire telah meningkat pesat. Nomor 13 melangkah keluar selangkah demi selangkah, meniupkan angin panas yang mengepul, dan langsung menuju tiang lampu kedua. Mereka berencana untuk mengejar ketinggalan, kata Feng Ge dengan mulut mengerucut. Baru saja, pemanggangan budak api bulan ke-14 membuat Feng Ge sangat menderita, jadi dia secara alami tidak ingin monster-monster ini mendekat. Ini bukan waktu yang singkat untuk mengejar ketinggalan, kita teruskan saja, kata Luo Zeng. Bagaimanapun, tidak ada retret sekarang, hanya ada satu cara untuk masuk. Setelah ukuran budak api bulan ini menyusut, kecepatan mereka cukup cepat, tetapi mereka masih tidak secepat binatang buas yang tersembunyi itu. Setelah nomor 13 memadamkan 4 tiang lampu berturut-turut, ia juga diserang 3 kali selain serangan barusan ketika tubuhnya tidak kental, nomor 13 juga menjadi sedikit khawatir. Begitu luka ini pecah, saya bisa minum sepanci.
Pada tanggal 12, saya akan mendorongnya keluar untuk menyelesaikannya, kata yang ke-13. Jika nomor 13 jatuh di sini, nomor 12 akan berperang secara langsung. Secara alami, nomor 12 tidak ingin melihat adegan ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Nomor 12 kembali ke tempat yang sama. Dengan Luo Zeng di tebing di luar gurun, biarkan jejak abu-abu itu meletus, dan itu akan kembali setelah penyelesaian pada tanggal 12 dan 13, setelah pergi jauh ke tiang lampu untuk jarak tertentu, Yue Huonu segera menemukan bahwa menggunakan metode meninggalkan area metode penagihan tidak berfungsi. Lampu yang padam telah menyala kembali, dan sekarang hanya ada sedikit pilihan selain terus menyala. Luo Zeng mengira Yue Huonu akan menghadapi masalah ini, dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang dan berkonsentrasi untuk menangani binatang buas yang tersembunyi di depannya. Binatang tersembunyi di depannya adalah unicorn. Ketika Luo Zeng melompat tinggi, unicorn ini juga melompat dan menusuk unicorn di atas kepalanya ke perutnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah Luo Zeng memakan catatan ini, dia memadamkan api hitam, dia bersandar pada tiang lampu dan melihat bekas luka berongga abu-abu di perutnya, tanda abu-abu ini mungkin cukup baginya untuk makan panci. Feng Ge mengikuti dan melihat bekas luka berongga abu-abu di wajahnya yang penuh dengan sakit hati. Luo Zeng memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya yang belum diselesaikan, dan jika semuanya diselesaikan sekaligus, tubuhnya mungkin runtuh lampu berikutnya akan membiarkan. Saya datang, kata Feng Ge dengan serius. Tidak jauh dari sana, seekor binatang buas yang tersembunyi seperti musang meringkuk di tanah. Binatang buas yang tersembunyi ini sekilas terlihat bagus, jika Luo Zeng tidak dapat menghindarinya, ia dapat menambahkan bekas luka lain ke tubuhnya. Tidak apa-apa, aku seharusnya bisa bertahan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi panah terbang lagi, menyingkirkan musang dan bergegas menuju tiang lampu di belakang. Seperti yang diharapkan Feng Ge, Luo Zeng menambahkan 2 goresan lagi di tubuhnya. Luwak ini terlihat kecil, tetapi 2 goresan yang tertinggal bersinar dengan cahaya abu-abu perak, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin tidak kecil. Faktanya, binatang buas yang tersembunyi di babak kedua jauh lebih kuat daripada babak pertama, dan itu hanya akan menjadi semakin sulit di masa depan. Setelah Luo Zeng melewati 3 tiang lampu lagi, dia menambahkan lebih banyak bekas luka di tubuhnya. Pada saat ini, suara Jade Spirit juga terdengar, beberapa lagi, saya khawatir akan sulit untuk diselesaikan apa bisa saya lakukan. Tidak ada seorang pun. Sekarang mundur, hanya bisa pasrah pada takdir, jawab Luo Zeng sambil melihat binatang tersembunyi di depan, yang merupakan kelabang dengan 12 pasang sayap. Aku baru saja memikirkannya, dan sepertinya metode penyelesaiannya agak salah. Ketika belalang hijau menerima pukulan fatal dari binatang buas yang tersembunyi di San Xingtian, ia tidak langsung menetap, tetapi menetap setelah meninggalkan jarak tertentu, dan sekali sudah beres, langsung mati, kata roh safir lagi. Luo Zeng awalnya ingin bergegas ke tiang lampu, tetapi ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti. Meskipun penampilan Luo Zeng gigih, bukan berarti dia tidak memiliki rasa takut di hatinya. Jejak abu-abu di permukaan tubuh adalah pedang yang melayang di atas kepalanya, yang akan jatuh kapan saja. Perasaan ini tidak nyaman bagi siapapun. Jika sesuai dengan situasi budak api bulan, belalang hijau seharusnya mati di tempat, bukannya mati setelah meninggalkan jarak tertentu, kata Luo Zeng. Ya, Jade Spirit setuju. Aturan penyelesaiannya sedikit berbeda dari yang saya pikirkan sebelumnya. Hasilnya sama, jawab Luo Zeng samar. Meskipun kekuatan Moonfire Slave yang turun ditekan oleh 17 Heavens, Luo Zeng tidak berpikir dia jauh lebih kuat dari mereka. Tapi coba pikirkan, apa yang akan terjadi jika seseorang terluka parah dan tinggal di daerah ini? Roh Giok bertanya lagi. Baru saja, Jade Spirit menebak bahwa metode penyelesaian ketiga adalah waktu. Maksudmu, itu akan diselesaikan ketika waktunya habis. Pikiran Luo Zeng bersinar terang. Kemungkinan ini sangat tinggi, roh safir itu mengangguk. Jika ini masalahnya, Luo Zeng menoleh dan melirik budak api bulan di kejauhan. Situasi budak Monfire tidak jauh lebih baik dari mereka juga perlu menetap setelah menerima terlalu banyak serangan. Memikirkan hal ini, Luo Zeng tetap di tempat dan tidak lagi bergerak maju. Jika benar-benar seperti yang dikatakan oleh roh Giok, dia dapat tinggal sebentar dan mencoba. Budak api bulan di belakang senang melihat Luo Zeng berhenti, dan yang ke-13 memadamkan lampu tersembunyi seperti bambu yang patah. Tapi setelah dia berlari jauh, melihat bekas luka abu-abu di permukaan tubuhnya, dia akhirnya ragu-ragu seperti Luo Zeng. Meskipun Feng Ge setuju dengan Luo Zeng untuk berhenti,
dia sangat prihatin dengan pergerakan Moonfire Slave. Tetapi melihat Yue Huonu juga berhenti pada saat yang sama, Feng Ge menghela nafas lega, mereka juga berhenti, tampaknya kekuatan yang dapat mereka tahan terbatas. Luo Zeng merasa sedikit lega setelah melihat adegan ini, jika Anda menghentikan diri sendiri, pihak lain juga akan berhenti, lagi pula Anda tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Tapi ketenangan pikiran ini hanya bertahan beberapa saat, dan Yue Huonu mulai bergerak maju lagi. Setelah nomor 13 istirahat, nomor 12 keluar sendiri. Dengan rotasi kedua Moonfire Slave, mereka secara alami memiliki keuntungan yang sangat besar. Sekarang saatnya aku pergi, Feng Ge berkata kepada Luo Zeng. Meskipun bentuk Feng Ge tidak dapat menggunakan Chaotic Soul Spirit, tubuh fisiknya juga dapat memurnikan giok pemotong tubuh dalam jumlah besar, dan tubuh fisiknya tidak lemah. Sebelum Luo Zeng dapat berbicara, Feng Ge mengerutkan kening dan berkata aku bukan pajangan. Dia tahu bahwa Luo Zeng tidak ingin mengambil tindakan sendiri karena dia khawatir tentang keselamatannya sendiri, tetapi Feng Ge tidak bisa menerima Luo Zeng sendirian, belum lagi Luo Zeng membutuhkan dirinya sendiri sekarang. Ho, Feng Ge mengambil langkah pertama dan terbang. Kelabang bersayap 12 awalnya mewaspadai Luo Zeng, tetapi Feng Ge tiba-tiba terbang keluar, dan menemukan ruang yang jauh, meskipun kelabang bereaksi sangat cepat dan kecepatannya tak terlukiskan, Feng Ge masih memimpin padamkan api hitam. Feng Ge berbalik, dengan sudut mulutnya terangkat, dan tersenyum main-main pada Luo Zeng bagaimana. Luo Zeng mengulurkan ibu jarinya padanya, bagus sekali. Kalau begitu lanjutkan. Feng Ge tidak berhenti, setelah mengamati sejenak lanjut ke tiang lampu berikutnya. Kedua belah pihak bergerak maju dalam bagian lampu tersembunyi spiritual ini, kecepatan bergerak maju hampir sama, dan jaraknya tidak pernah dipersingkat. Setelah beberapa saat, Luo Zeng tiba-tiba merasakan kejutan dari jejak abu-abu di permukaan tubuh, dan semua bekas luka yang terkumpul di permukaan tubuh segera meletus. Luo Zeng menyerap sejumlah besar giok yang memotong tubuh, Chaotic Soul Spirit hampir memasuki tahap akhir, kekuatan fisiknya jauh melebihi level yang sama, tetapi ketika tanda abu-abu di permukaan tubuh meletus pada saat yang sama, Luo Zeng juga mendengus, memuntahkan seteguk darah. Hanya dalam sepersekian detik, kekuatan pemukiman melebihi batas atas Chaotic Origin Spirit, yang telah menyebabkan semua Chaotic Origin Spirit jatuh ke dalam keadaan kelelahan, tetapi arti sebenarnya dari Tao yang mengikuti mengembalikan Chaotic semangat asal. Meskipun Chaotic Soul Spirit hanya lelah sesaat, kekuatan yang meluap masih menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh fisik Luo Zeng. Itu juga Luo Zeng yang menyerap benih rahasia pengikat darah 6 pola dan mengubah tubuhnya dengan darah dewa kuno, jika tidak, kekuatan yang meluap saja sudah cukup bagi Luo Zeng untuk minum pot. Ini aku. Sekarang tanda abu-abu itu telah diselesaikan, Luo Zeng menggantikan Feng Ge. Dalam proses memadamkan lampu Lingyin, Feng Ge juga meninggalkan dua tanda abu-abu di tubuhnya tidak lebih baik dari tubuh Luo Zeng, sudah ada faktor keberuntungan dalam menangani dua tanda abu-abu ini. Untungnya, mereka telah maju 4/5 dari jarak, dan pintu keluar dari gurun melingkar ini tidak jauh dengan kecepatan Luo Zeng, Yue Huonu dapat tertinggal jauh. Di dasar gurun Gobi yang landai, hamparan gua sempit tersebar luas. Ada lebih dari selusin tikus besar berlarian liar di dalam gua. Tikus-tikus ini adalah ras asli dari surga ke-17, bernama Mosu. Suatu ketika keluarga Ermaus juga ingin mencari perlindungan dengan klan Mosu, dan berharap Morat dari surga ke-17 akan mengenali mereka sebagai kerabat jauh, tetapi klan Mosu tidak abaikan keluarga Irmaus. Setelah lebih dari selusin tikus akhir muncul dari gua mereka tiba di tepi gurun melingkar. Mencicit. Mereka semua masuk. 3 budak api bulan juga masuk. Ayo bergerak lebih cepat. Tikus-tikus mau tiba-tiba bubar dan mulai menggambar lingkaran sihir di tanah. Lebih dari selusin tikus bekerja sama dengan erat, dan dalam waktu kurang dari sebatang dupa, sebuah lingkaran sihir besar muncul di Gobi. Salah satu tikus terakhir mengeluarkan benda tak terlihat, yaitu kristal bundar, yang hampir tidak bisa dikenali sebagai bola di bawah pembiasan cahaya, tetapi selama berada di bawah sedikit cahaya latar, seluruh bola menghilang sepenuhnya, jika tidak ada di dunia ini. Ketika Mosu menempatkan benda tak terlihat ini di tengah lingkaran sihir, seluruh lingkaran sihir diaktifkan, tidak seperti lingkaran sihir bercahaya lainnya, lingkaran sihir ini menghilang tepat di depan Mosu saat diaktifkan. Zizizi, tuan yang ada dalam kehampaan, cepat turun. Pemimpin monster tikus terakhir berteriak. Gelombang tak terlihat turun dari langit. Boom! Ketika gelombang tak terlihat jatuh, bagian selatan surga ke-17 terguncang dengan keras, dan tikus-tikus yang berkumpul di sekitar lingkaran sihir terlempar satu demi satu. 2 bola lampu merah muncul di tengah lingkaran sihir,
dan sebenarnya ada dua bayangan berbentuk manusia di bola lampu merah itu. Zizi, tuannya telah datang. Tuan, seseorang mencoba memasuki kuil. Zizi. Tikus-tikus berebut untuk berkata. Hanya karena seseorang memasuki kuil, mereka memanggil kita. Sebuah suara dingin datang dari salah satu bola lampu merah. Mencicit. Keduanya tidak sederhana, dan klan Yuanling bahkan mengirim budak Monfire. Kata tikus lain. Yue Huonu. Karena Mun Huonu rela turun, ini memang luar biasa. Mungkinkah kuncinya benar-benar muncul? Pada awalnya, mereka mencoba yang terbaik untuk bersaing memperebutkan kuil ini, tetapi pada akhirnya tidak satupun dari mereka berhasil. Alasan kegagalan itu masih merupakan kunci rahasia pihak lain. Mungkin, tuannya harus bergegas, mereka sudah lama berada di dalam. Kata Mosu. Tikus ujung ini, seperti ras manusia, ada untuk tujuan memantau candi ini. Setelah sosok di dua bola lampu merah saling memandang, mereka melayang menuju pintu masuk gurun melingkar. Ketika selusin tikus melihat tuannya memasukinya, mereka tiba-tiba mengeluarkan teriakan mencicit, dan ratusan tikus keluar dari gua di Gobi, dan tikus-tikus ini berkerumun seperti air pasang memasuki gurun dengan dua bola merah lampu. Hah! Sosok Luo Zeng seperti sambaran petir, meluncur di sisi tiang lampu, dan mencubit api hitam lagi. Melihat ke atas dan melihat ke depan, dia akhirnya merasa lega. Pintu keluar gurun tidak jauh, dan dia hanya perlu berurusan dengan 3 tiang lampu. Dan tidak banyak tanda abu-abu di tubuh Luo Zeng, hanya 2, semakin besar binatang buas yang tersembunyi di belakangnya, semakin kuat kekuatannya, tetapi kecepatannya tidak dapat mengimbangi, dan kesulitan melewatinya berkurang. 2 budak api bulan telah melintasi tengah gurun, ketika mereka melewati budak api bulan nomor 14 yang hancur, mereka mengambil baju besi dan inti spiritual nomor 14 ke dalam saku mereka. Inti roh adalah akar dari Yue Huonu. Selama inti roh tidak dihancurkan, Yue Huonu adalah keberadaan yang abadi. Saat mereka terus bergerak maju, lampu merah tiba-tiba menyala di pintu masuk gurun yang melingkar, dan 2 kelompok cahaya berwarna merah darah muncul di pintu masuk. Nafas kelompok cahaya ini istimewa, dan saat memasuki gurun dari Gobi, itu juga menarik perhatian Luo Zeng. Pertama kali Luo Zeng melihat kelompok lampu merah, dia memiliki penilaian, mereka mungkin tidak lebih lemah dari keberadaan Yue Huonu. Pada saat yang sama, Luo Zeng tiba-tiba merasa ada fluktuasi besar dalam suasana hati roh giok, yang merupakan semacam kemarahan yang tidak dapat ditekan. Itu klan Wukong, kata roh giok. Ketika roh safir melangkah ke pantai seberang, momentumnya seperti pelangi, dan masuk dalam 10 besar peradaban dalam waktu singkat, Raja Yi juga menjadi eksistensi penting dan kuat di pantai seberang, tetapi karena konflik dengan klan Wukong, dia harus bersembunyi di 13 di bawah kolam hitam di alam gelap Chongtian. Kontradiksi antara peradaban King Yu dan klan Wukong dapat dibayangkan. Itulah bentuk klan Wukong. Mengapa terlihat sangat mirip dengan klan Yuanling? Luo Zeng melihat bola merah di kejauhan. Di rumah besi di pusaran energi, blok sihir yang berubah bentuk pernah berubah menjadi bola bundar yang terlihat seperti keluarga Yuanling. Yue Huonu berasal dari klan Yuanling, tetapi kedua bola merah itu lebih mirip. Klan Wukong bukanlah sebuah peradaban. Mereka adalah sekelompok makhluk yang percaya pada cara Wukong berkumpul bersama, atau makhluk ini semuanya adalah pengkhianat dari berbagai klan, kata roh giok. Saat menyebut klan Wukong, jade spirit penuh dengan kebencian. Jadi begitu Luo Zeng sedikit mengangguk. Luo Zeng tidak menyangka bahwa dia akan membobol tempat ini dengan kunci rahasia dari sisi lain, dan dia akan bergiliran mengganggu keberadaan yang kuat di langit atas ini. Kedua budak Yue Huo secara alami juga memperhatikan 2 bola merah di pintu masuk. Spirit of the Void, 2 pengkhianat telah muncul, suara nomor 12 menjadi dingin. Apakah kita akan membereskan para pengkhianat? Tanya 13. Klan Yuanling paling tidak bisa mentolerir penampilan pengkhianat, setiap kali Anda bertemu dengan pengkhianat dari klan Anda akan bertarung tanpa henti. Lupakan saja, lebih penting untuk mendapatkan kunci ke sisi lain. Ayo bangun nomor 14 dan gunakan Stardust saya untuk memulihkan kekuatannya, kata nomor 12. Mereka awalnya berencana untuk pulang setelah mendapatkan kunci ke sisi lain, dan membangunkan nomor 14 lagi. Sekarang klan Wukong muncul, mereka tidak hanya harus mendapatkan kunci ke pihak lain, tetapi juga melawan 2 orang Wukong. Budak Monfire membutuhkan bantuan, jadi dia hanya bisa membangunkan nomor 14 di sini, dengan biaya mengkonsumsi Stardust yang sangat berharga. Ketika nomor 13 buru-buru mengeluarkan inti roh, nomor 12 menghiburnya. Jangan khawatir, jangan terlalu khawatir, kedua roh Wukong ini tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu roh.
Wukong juga akan menghadapi halangan dari binatang buas yang tersembunyi. Namun sebelum nomor 12 selesai berbicara, tiba-tiba seekor tikus mencicit. Tahi lalat, seperti air pasang, bergegas menuju tiang lampu. Binatang buas tersembunyi yang diikat ke tiang lampu sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga hanya ada satu dari mereka, dan tidak ada cara yang baik bagi mereka untuk menghadapi tahi lalat dalam jumlah besar, ada lebih banyak tikus akhir yang harus diisi. Gelombang tikus bergegas ke lampu lingin, dan langsung memadamkan api hitam dengan tubuhnya sendiri, dan kemudian mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk tinggal, dan bergegas ke tiang lampu berikutnya seperti air pasang lagi. 1, 2, 3, api hitam di tiang lampu dengan cepat dipadamkan, dan kedua roh Wukong berjalan tanpa hambatan, bergerak maju lebih cepat daripada Luo Zeng dan Yue Huonu. Panggil orang lebih dari 10 kali lebih cepat. Setelah Luo Zeng memperhatikan pemandangan ini, dia juga sedikit terkejut, dengan kecepatan ini, hanya perlu sebatang dupa untuk melewati area gurun yang melingkar. Dia menahan pikirannya dan berkonsentrasi untuk menghadapi binatang buas yang tersembunyi di depannya. Setelah melintasi 3 tiang lampu, dia akhirnya mencapai tepi gurun dan melangkah ke padang rumput melingkar di depannya. Di antara cincin yang terhubung, seperti dua ruang berbeda, Luo Zeng dan Feng Ge langsung menghilang setelah memasukinya. Di sini, nomor 13 menaburkan Stardust terus-menerus menuju inti spiritual nomor 14. Setelah menyerap cukup Stardust, api hijau meledak dari inti spiritual, berubah menjadi tubuh nomor 14 lagi, armor asli yang runtuh juga ditempatkan satu persatu. Nah, mengapa roh Void masuk? Setelah nomor 14 sadar kembali, dia melihat dua bola merah bergerak maju di kejauhan. Siap bertarung, kata 12. Melihat klan Wukong maju dengan mudah oleh tikus terakhir itu, nomor 12 sangat kesal, sepertinya mereka ingin menyingkirkan kedua roh Wukong sebelum mereka memperebutkan kunci dari tangan kedua ras manusia. Namun, kedua roh Wukong sama sekali tidak berniat mendekati Yue Huonu. Setelah berjalan agak jauh, mereka mengarahkan tikus Mo untuk memutar, menghindari posisi Yue Huonu. Salah satu sosok di bola merah itu bahkan membuat gestur provokatif ke arah Yue Huonu sebelum pergi. 3 budak Monfire menyaksikan tanpa daya saat roh Wukong menyusul mereka, dan tidak punya pilihan selain dengan patuh memadamkan satu demi satu lampu. Setelah Luo Zeng memasuki area rumput melingkar kedua, tanda abu-abu di tubuhnya akan hilang secara otomatis. Meskipun kekuatan pemukiman sangat kuat, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Belum lagi dia tidak dapat memperhitungkan terlalu banyak sekarang, dan klan Wukong akan segera menyusul. Ayo pergi. Luo Zeng memeluk Feng Ge, dan guntur di belakangnya menyala, dan sosoknya terbang. Dari luar, padang rumput di dalam cincin tidak berbeda dengan padang rumput di selatan, namun setelah memasukinya, ditemukan lapisan kabut putih tebal yang tersebar di atas padang rumput. Meskipun Luo Zeng tahu bahwa kabut putih ini aneh, dia tidak ingin tinggal di pintu masuk, tetapi mengguncang sayap guntur dan berubah menjadi garis lurus untuk bergerak maju. Jika tidak ada halangan, jarak ini hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Kabut putih itu seperti susu kental, menutupi pandangan mereka berdua. Dia berjalan maju selama puluhan napas, dan dengan kecepatan ini, cukup untuk melompat bolak-balik 3 atau 4 kali di area berbentuk labu, tetapi dia masih belum melewati kabut putih. Apa yang terjadi? Feng Ge bertanya dengan bingung. Ada yang salah, kita seharusnya tidak bergerak maju, kata Luo Zeng dengan cemberut. Saya khawatir daerah ini tidak mudah untuk dilewati, kata Feng Ge sambil menggelengkan kepalanya. Sejak Feng Ge memperoleh tubuh yang murni, dia tidak terkalahkan di pantai seberang, bahkan makhluk di alam gelap tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi area pertama candi ini mengandung niat membunuh, apalagi area kedua. Karena itu, Feng Ge sedikit lebih penasaran dengan kuil ini. Peradaban macam apa yang mengatur daerah ini, membangun kuil ini, dan apa yang tersembunyi di kuil. Luo Zeng sedang memikirkan cara untuk lewat, bersikeras terbang ke depan untuk jarak tertentu, dan berjalan langsung dari kabut putih ke bawah. Dia terbang dekat dengan rerumputan yang tingginya puluhan kaki, jadi dia seharusnya bisa meninggalkan kabut putih segera setelah turun seperti ini, tapi setelah turun secara vertikal sejauh ribuan kaki, masih ada kabut putih kosong di bawah, dan dia tidak bisa menyentuh bagian bawah. Feng Ge juga menyadari bahwa ada kekosongan tak berujung di bawah, dan mau tidak mau memeluk Luo Zeng lebih erat. Kabut putih jelas merupakan ilusi besar. Pada saat ini, Luo Zeng sedikit merindukan Eye of Mind. Kekuatan yang terkandung dalam Eye of Mind tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan magis yang dapat disimpan sangat berguna. Cakrawala sejati itu dapat mendeteksi hampir semua ilusi, tetapi sayang sekali harus dibakar selama pertempuran dengan dewa jahat.
Tepat ketika Luo Zeng baru saja berhenti, kabut putih di belakangnya melonjak. Kabut putih membentuk-bentuk seseorang, dan sosok yang diubah oleh kabut putih itu memegang pisau besar dan menebas ke arah Luo Zeng. Kabut putih muncul sangat tiba-tiba, dan ketika Luo Zeng mengetahui bahwa dia telah bereaksi, pisau besar itu sudah dekat. Dalam keputusasaan, Luo Zeng tanpa sadar mengulurkan tangannya. Tanda tanya tanda seru. Kekuatan yang terkandung dalam pisau besar berubah menjadi kabut putih sangat tajam, dan saat itu dipotong di lengan, Luo Zeng hanya merasakan guncangan roh sumber kekacauan di tubuhnya, dan dia mengkonsumsi sebanyak mungkin. Roh sumber caotik. Sangat kuat. Alis Luo Zeng terangkat, dan dia menendang kabut putih berbentuk manusia sambil memegang Feng Ge dan terbang mundur. Menurut pemikiran Luo Zeng, kekuatan kabut putih berbentuk manusia yang dapat memotong pisau ini pasti luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa dengan tendangan ringan, kabut putih berbentuk manusia itu menyebar. Wow. Tidak bagus. Luo Zeng berpikir dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah, sayap guntur di punggungnya retak, dan seluruh orang itu bergerak naik setengah kaki secara horizontal. Kabut putih berbentuk manusia datang dari sisi lain, dan reaksi Luo Zeng cepat, jika pisau ini mengenai lagi, Chaotic Source Spirit mungkin akan kelelahan lagi. Saat menghindari pisau kedua, Feng Ge juga memanfaatkan kesempatan itu dan mengulurkan tangan untuk meraih kabut putih berbentuk manusia. Dalam situasi yang sama, kabut putih berbentuk manusia runtuh begitu digenggam. Pada saat runtuh, Feng Ge segera berkata Luo Zeng, di atas. Luo Zeng hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, tanpa sadar meraihnya ke atas, dan meraihnya lagi, tetapi jatuh begitu saja dan melarikan diri dari belakang. Ya. Kabut putih berbentuk manusia yang memegang pisau besar terus muncul dan runtuh. Luo Zeng dan Feng Ge tidak berhenti sama sekali, dan bahkan tidak ada celah dalam komunikasi. Setelah sekitar sebatang dupa, kabut putih dari sosok yang hancur itu akhirnya menghilang. Baik Feng Ge dan Luo Zeng terengah-engah, dan kekuatan tubuh fisik banyak dikonsumsi sekarang. Benar-benar dikalahkan. Feng Ge bertanya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, tidak yakin. Begitu suara itu jatuh, tiga sosok muncul lagi. Sosok-sosok ini menggunakan senjata yang berbeda, satu dengan pedang, satu dengan kapak, dan satu lagi dengan pistol. Melihat tiga kabut putih berbentuk manusia, Feng Ge menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Kabut putih berbentuk manusia telah membuat Luo Zeng bingung, dan masih ada tiga. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan dia mengangkat Feng Ge dengan ringan, tubuh fisiknya telah berubah, dan dia dengan cepat berubah menjadi tiga kepala dan 6 lengan. Swoosh! Tiga kabut putih berbentuk manusia bergegas menuju Luo Zeng. Meskipun serangan kabut putih berbentuk manusia ini sengit dan sengit, tubuh akan runtuh saat disentuh. Setelah menguasai ukurannya, Luo Zeng mengabaikan senjata mereka dan mengalahkan tubuh sebelum mereka menyerang diri mereka sendiri. Ketiga kepala itu benar-benar menarik perhatian dan mendengarkan ke segala arah, dan mereka dapat ditangkap oleh Luo Zeng dari sudut manapun. Sebaliknya, jauh lebih mudah daripada berurusan dengan kabut putih berbentuk manusia sebelumnya. Setelah dupa, tiga kabut putih berbentuk manusia menghilang lagi. Sebelum Luo Zengxiang bisa bernapas lega, 9 kabut putih berbentuk manusia lainnya muncul. Seperti sebelumnya, senjata yang dipegang oleh kabut putih humanoid masih berbeda. Pedang, senjata, pedang, tombak, dan kapak. Setelah mengamati senjata di tangan mereka, pikiran Luo Zeng juga bergerak sedikit. Sebaliknya, dia memikirkan ilusi yang ditunjukkan Nuwa padanya. Kakek juga anggota manusia, yang mendirikan suku besar Jiuli, meskipun disebut sebagai penguasa perang, senjata ini juga harus menjadi kenangan akan warisan dan peradaban manusia pada tanggal 77. Sepertinya candi yang tidak jauh dari situ memang berhubungan dengan umat manusia. Setelah 9 kabut putih humanoid muncul, tekanan Luo Zeng tiba-tiba meningkat. Menghadapi serangan yang cepat dan intensif, Feng Ge tidak bisa membantu banyak. Tanda tanya tanda seru. Sebuah kapak keluar dari satu sisi, mengenai lengan Luo Zeng. Di bawah agitasi Chaotic Source Spirit, arti sebenarnya dari Dao dengan cepat mulai diperbaiki. Tepat ketika diperbaiki menjadi 80%, panah tajam yang dibentuk oleh kabut putih ditembakkan ke Luo Zeng, dan kekuatan yang dilepaskan sekali lagi ditanggung oleh Chaotic Source Spirit. Sekarang kekuatan Chaotic Source Spirit hanya 30%. Sebelum arti sebenarnya dari Tao dapat diperbaiki, palu godam lainnya jatuh dari atas ke bawah. Boom! Palu godam jatuh, dan Chaotic Origin Spirit Luo Zeng akhirnya jatuh ke dalam kelelahan. Dia hanya merasakan kilatan cahaya putih, seperti 5 guntur. Meski begitu, Luo Zeng mengertakkan gigi untuk menghindari serangan kabut putih berbentuk manusia lainnya,
tetapi sosoknya bergoyang dan pingsan. Luo Zeng, lepaskan aku. Melihat pemandangan ini, Feng Ge ingin melepaskan diri dari tangan Luo Zeng. Dia tidak bisa terbang, tidak hanya tidak bisa membantu sekarang, tapi itu adalah penghalang Luo Zeng. Tapi Luo Zeng jelas bahwa melemparkan Feng Ge ke bawah dan menghadapi kabut putih berbentuk manusia ini sendirian dengan kekuatannya, saya khawatir tidak ada kehidupan, bagaimana dia bisa memenuhi keinginan Feng Ge. Luo Zeng baru saja meninggalkan daerah itu, dan kabut putih berbentuk manusia mengikuti seperti hantu, dan serangan itu hampir tidak terputus. Dalam hal ini, Luo Zeng tidak bisa mengelak lagi. Melihat senjata itu akan menyambut Luo Zeng, tinju merah muncul di permukaan tubuh semua sosok kabut putih. Bobo. Jejak tinju meledak, dan kabut putih berbentuk manusia yang mengelilingi Luo Zeng runtuh pada saat bersamaan. Tidak mudah untuk sepenuhnya membunuh kabut putih berbentuk manusia ini. Sebelum Luo Zeng berurusan dengan mereka, dia berulang kali membunuh mereka untuk sebatang dupa sebelum mereka menghilang secara permanen. Kabut putih yang hancur muncul kembali dalam sekejap mata, masih bergegas menuju Luo Zeng. Bobo. 9 tanda tinju merah muncul di dada kabut putih humanoid, dan mereka dikalahkan lagi. Kabut putih berbentuk manusia ini terus-menerus muncul, beregenerasi, muncul kembali, dan beregenerasi, dan berulang kali dibunuh oleh cetakan tinju merah Luo Zeng dan Feng Ge mengamati sekeliling dengan mata terkejut, mereka ingin tahu siapa yang membantu. Tapi kabut putih itu begitu pekat sehingga tidak bisa dihilangkan, meski sudah dekat, tetap tidak bisa ditemukan. Setelah membunuh setiap kabut putih berbentuk manusia puluhan kali, 9 kabut putih berbentuk manusia akhirnya menghilang. Namun, Luo Zeng dan Feng Ge tidak merasa rileks. Keduanya melihat seberkas cahaya merah di kabut putih. Cahaya merah menjadi semakin terang, dan akhirnya keluar dari kabut putih dan muncul di depan Luo Zeng dan Feng Ge. Itu adalah salah satu dari 2 roh Wukong dari klan Wukong. Kalian berdua cukup berani untuk masuk ke tempat berbahaya ini bahkan jika kalian tidak bisa mengalahkan Wuling. Suara wanita lembut terdengar dari bola merah. Luo Zeng mengerutkan kening dan tidak membantah, bola merah ini bukannya tidak masuk akal. Mengandalkan cara orang yang kuat dan murni, dia pikir dia bisa mengamuk di alam gelap, dan memang sembrono untuk masuk ke tempat berbahaya ini dengan hampir tanpa pemahaman. Tapi kenapa roh Wukong ini menyelamatkan dirinya lagi? Menghadapi roh Wukong yang perlahan mendekat, Luo Zeng dan Feng Ge memiliki ekspresi waspada di wajah mereka. Wukong Dao yang dipatuhi klan Wukong pada dasarnya aneh, dan sulit untuk menebak niat mereka. Bola merah melayang ke arah Luo Zeng He dan perlahan berhenti melihatnya dengan sangat dekat. Luo Zeng menemukan bahwa bagian dalam bola itu dipenuhi dengan darah merah cerah. Sesosok manusia tercermin dalam darah, dan sosok manusia ini perlahan melayang keluar pertama, lengan terentang dari bola merah. Luo Zeng dan Feng Ge melihat lebih dekat, dan yang terbentang adalah tulang putih tebal. Saat tulang putih meninggalkan bola merah, darah di bola tampak mendidih dan terus-menerus berkumpul menuju tulang putih. Ketika darah merah cerah berkumpul di tulang lengan, itu berubah menjadi daging dan darah meridian. Daging dan darah baru di lengannya masih merah pada satu saat, dan menjadi putih dan lembut pada saat berikutnya. Kecuali lengan, tengkorak, leher, dada, dan tulang rusuk semuanya dibor dari bola merah, dan darah juga mulai meleleh ke dalam mata, telinga, mulut, dan hidung. Ini adalah wanita manusia, dari segi kecantikan, dia tidak kalah dengan Feng Ge. Aku masih mengagumi keberanianmu. Kamu bisa memancing budak api bulan ke bawah. Apakah kamu memiliki kunci rahasia kuil ini? Wanita manusia itu berkata dan melirik tangan Luo Zeng. Ketika dia melihat Luo Zeng ketika tangan kanannya menggambar baris, matanya berkedip, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Luo Zeng. Tangan Luo Zeng ditarik seperti kilat, wajahnya penuh kewaspadaan. Wanita manusia itu tidak keberatan, dia tersenyum dan berkata, karena kau dan aku berasal dari ras yang sama, kita tidak perlu terlalu waspada. Siapa yang rasnya sama denganmu? Balas Feng Ge, kau hanyalah seonggok daging dan darah yang tumbuh dari tulang. Mendengar ini, wajah wanita manusia itu sedikit membeku, dan berkata dengan senyum acak meskipun aku daging dan darah yang tumbuh dari tulang, aku lebih manusiawi daripada babi menghadapi monster. Kamu Feng Ge mengerutkan kening dengan dingin, tubuhnya yang murni memang seperti monster berwajah babi. Wanita manusia itu mengabaikan Feng Ge sama sekali, tetapi berkata kepada Luo Zeng langsung ke intinya saya memberi Anda 2 cara, yang pertama adalah tunduk kepada kami dan bergabung dengan klan Wukong, dan saya akan mengantar Anda ke kuil bersama. Wanita manusia. Juga orang-orang yang berpengetahuan luas telah melihat bahwa Luo Zeng dan Feng Ge sama-sama orang murni,
dan mereka jelas berbeda dari orang murni biasa. Karakter seperti itu memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan klan Wukong. Bagaimana dengan jalan kedua? Luo Zeng bertanya lagi. Wanita manusia itu tersenyum dan berkata, bunuh kamu, tinggalkan kamu dengan satu tangan di dunia. Kunci untuk membuka kuil ada di telapak tangan Luo Zeng. Alasan mengapa dia menyelamatkan Luo Zeng dan Feng Ge masih memiliki sedikit bakat. Keluarga Wukong kami bukanlah sesuatu yang dapat digabungkan oleh kucing dan guk-guk. Menjadi salah satu dari kami akan membuat Anda melihat kebenaran dunia ini bagaimana. Wanita manusia itu bertanya sambil memutar tubuhnya dan terus mendekati Luo Zeng. Pinggangnya di bawahnya bukan kaki melainkan ekor ular bersisik. Klan Nuwa. Jantung Luo Zeng berdetak kencang, bertanya-tanya apa hubungan antara wanita ini dan umat manusia, dan Nuwa. Melihat wanita itu tidak jauh darinya, Luo Zeng tersenyum dan menjawab tidak mungkin. Suara Luo Zeng baru saja jatuh, dan kekuatan di tubuhnya meledak dengan gila-gilaan. Menghadapi roh Wukong yang akan datang, Luo Zeng tidak menahan sama sekali, dan pukulan ini hampir mengenai dia dengan seluruh kekuatannya. Boom! Pukulan itu mengenai wanita itu, menghasilkan getaran yang kuat, yang menyebar di sepanjang tulang di tubuhnya, mengguncang daging dan darahnya menjadi bubuk. Tetapi di luar dugaan Luo Zeng, tulang-tulang di tubuh wanita itu begitu kuat sehingga bahkan jika Luo Zeng memukulnya dengan keras, tidak ada tulang yang akan patah. Berjalan. Dengan kekuatan pukulan ini, Luo Zeng terbang mundur dan dengan cepat jatuh ke dalam kabut putih tebal. Tulangnya menyusut menjadi bola merah, menjadi sosok buram di dalam bola merah, dan suara tajam keluar dari dalam bola merah, roti panggang dan anggur berkualitas, kamu mencari kematianmu sendiri wanita. Itu suara sangat tajam, dan itu jelas ditransmisikan ke dalam pikiran Luo Zeng. Aku khawatir dia akan menyusul, kata Feng Ge cemas. Jangan takut padanya, kata Luo Zeng. Wanita ini turun dari langit tingkat tinggi, dan kekuatannya sendiri juga ditekan, jadi dia mungkin tidak bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Baru saja dia dapat dengan mudah mengalahkan sosok di kabut putih, itu tidak berarti seberapa kuat dia, hanya saja dia mengetahui area ini dengan sangat baik dan telah mempersiapkannya. Dan setelah kabut putih dikalahkan, tampaknya tidak lagi muncul, dan Luo Zeng tidak terlalu takut. Adapun untuk bergabung dengan klan Wukong, itu bahkan lebih tidak mungkin. Area kedua ini disebut formasi pembunuh kabut. Aku membantumu menghancurkan niat membunuh di dalamnya, tapi sulit bagimu untuk keluar. Untuk kami klan Wukong, itu bisa digambarkan sebagai berkah yang telah dibudidayakan selama beberapa masa, kenapa kamu repot-repot? Ada pesona unik dalam suara wanita ini. Jika hanya ada tingkat jiwa dari surga ke-17, itu benar-benar tak tertahankan. Namun, Luo Zeng dan Feng Ge telah menyerap sejumlah besar kristal jiwa, dan mereka telah mencapai titik ekstrim, dan mereka tidak peduli dengan suara itu. Suara wanita itu benar-benar menyebalkan. Feng Ge mengeluh. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk pergi, sepertinya kita berputar-putar, kata Luo Zeng dengan cemberut. Tidak ada referensi dalam kabut putih, dan saya khawatir saya tidak akan pernah keluar jika saya berkeliling seperti ini. Feng Ge juga mengerutkan bibirnya dan merenungkan, hal-hal yang dapat digunakan di sisi lain memang sangat terbatas. Ini bukan area gelap, kalian yang murni tidak bisa bermain untuk keuntungan kalian, itu sama sekali sia-sia untuk melawan kami, jika itu jatuh ke tangan Yue Huonu, nasibmu hanya akan lebih buruk. Saat Feng Ge masih berpikir, suara wanita itu terdengar melalui kabut putih lagi. Cahaya. Sebuah pikiran melintas di benak Feng Ge, dan dia dengan cepat berkata cahaya itu lurus, kita bisa berjalan di sepanjang cahaya. Area ini tidak besar, selama kamu menemukan arah yang benar, kamu bisa melewatinya dalam sekejap mata. Setelah Feng Ge selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya dengan ringan, menjentikkan ke depan, dan cahaya ramping dan panjang melesat lurus ke depan, bahkan dalam kabut putih yang luas, cahaya putih yang menyala-nyala ini sama menariknya dengan substansinya. Luo Zeng berkedip, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, aku tidak menyangka, ini patut dicoba. Retak. Setelah sayap guntur di punggungnya meledak, itu berubah menjadi busur dan terbang di sekitar cahaya lurus dan pergi. Tidak jauh sebelumnya, cahaya dibiaskan di ruang angkasa, dan sebagian cahaya dibelokkan dan ditembakkan ke arah lain. Jelas, alasan mengapa Luo Zeng tersesat adalah karena ada masalah di ruang ini. Kali ini Luo Zeng secara alami tidak akan mengikuti cahaya yang dibelokkan, tetapi berjalan di sepanjang garis lurus. Luo Zeng sudah bolak-balik dalam kabut putih sebelumnya, dan sudah kehilangan arah. Sinar cahaya yang ditembakkan Feng Ge tidak ditujukan untuk keluar dari area lingkaran ini, tetapi datang ke sisi kanan area ini.
Setelah mencapai sisi kanan, keduanya memastikan arah mereka lagi. Feng Ge mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan ringan, sinar cahaya lain membentang ke kejauhan. Kali ini Luo Zeng terbang di sepanjang cahaya dengan kecepatan tinggi, dan setelah beberapa napas, kabut putih yang menyebar ke belakang mundur, dan keduanya jelas melewati kabut putih. Wanita di bola merah jelas tidak berharap Luo Zeng bergegas keluar dari formasi pembunuhan kabut begitu cepat, dan dia masih membujuknya. Luo Zeng tidak akan menjawab, dan dia dan Feng Ge pergi dari pintu keluar di sisi ring, dan memasuki area terakhir, gobi datar. Begitu memasuki gobi, Feng Ge menunjuk ke kejauhan, Luo Zeng, lihat. Di sisi lain gobi, ada sebuah kuil besar. Lokasi kuil ini sama dengan penilaian Luo Zeng sebelumnya. Saat melihat dari kejauhan, mata Luo Zeng dengan cepat tertuju pada patung di depan sebuah kuil. Patung itu tinggi dan berpakaian bagus, dengan sedikit kepercayaan diri di wajahnya, tetapi dia tidak tahu siapa patung ini. Ayo pergi. Roh Wukong sangat akrab dengan daerah ini, dan ingin melewatinya tidak sulit untuk membunuh formasi kabut, tetapi akan merepotkan jika dikejar. Dilihat dari kesulitan dua area pertama, melewati area gobi terakhir mungkin tidak semudah itu. Mengingat fakta bahwa mereka hanya terlibat dalam kabut putih setelah terbang, kali ini Luo Zeng dan Feng Ge berjalan begitu saja. Dadada, keduanya melangkah maju, dan suara langkah kaki mereka bergema di gobi yang kosong. Kecepatan berjalan mendekati tanah juga sangat cepat, namun dalam sekejap mata, keduanya telah mencapai pusat gobi. Tepat ketika Luo Zeng bersukacita bahwa tidak ada bahaya di daerah ini, kakinya tiba-tiba bergetar. Boom! Jejak kaki besar tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Boom! Jejak pertama baru saja muncul, dan jejak kedua mengikuti. Di depan mereka berdua, tampaknya ada binatang raksasa transparan. Dilihat dari tingkat depresi jejak kaki, jika seseorang melangkah ke dalamnya pasti akan mati. Kembali, Luo Zeng merasakan angin dingin menekan kepalanya, meraih Feng Ge dan melompat mundur dengan ganas. Boom! Jejak kaki besar mendarat di tempat mereka barusan. Melihat jejak kaki yang tenggelam, Feng Ge merasa merinding. Aneh juga untuk mengatakan bahwa ketika Luo Zeng dan Feng Ge mundur ke paruh pertama area gobi, pergerakan jejak kaki menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah jejak kaki di gobi mulai pulih, tetapi dalam sekejap dari mata, yang sedalam jurang jejak kaki telah menghilang, dan yang tersaji di depan kami adalah bagian lain. Dari Pingtan Gobi, jejak kaki itu tidak mengejar mereka, kata Feng Ge. Tampaknya ada raksasa tak terlihat. Luo Zeng berpikir sejenak dan kemudian berkata, kamu tetap di tempatmu, dan aku akan mencoba lagi. Dilihat dari ukuran langkah kaki, raksasa tak terlihat itu tidak sangat tinggi. Luo Zeng merentangkan sayapnya dan mencoba melayang di udara. Retak, swoosh. Tepat ketika Luo Zeng baru saja melewati setengah area, angin kencang lainnya menerpa bagian atas kepalanya. Panggilan, sebuah raksasa melangkah turun dari langit, itu benar-benar memiliki kaki besar yang tak terlihat, dan Luo Zeng diinjak oleh kaki besar yang turun dengan cepat ini, dan dia akan didorong ke arah gobi. Luo Zeng mengertakkan gigi, tubuhnya berputar tiba-tiba, sayap guntur bergetar, dan dia berguling keluar dari sisi kaki besar. Boom! Luo Zeng baru saja melompat keluar, dan jejak kaki besar telah tercetak di tanah. Sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, kaki besar lainnya menginjak kepalanya. Luo Zeng mengertakkan gigi dan berlari ke depan, setiap kali dia menghindari kaki besar, dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan ketinggian terbangnya, tetapi hanya mengangkat sedikit, dan didorong ke bawah oleh kaki besar itu. Dan saat dia semakin dalam, kaki besar yang tak terlihat itu tidak ada habisnya. Baru saja Luo Zeng menilai bahwa ada raksasa di gobi ini, tetapi menilai dari frekuensi kemunculan kaki besar yang tak terlihat ini, saya khawatir ribuan raksasa tak terlihat berbaris untuk menginjaknya. Melihat tingginya terus-menerus diturunkan oleh kaki besar, dan kemudian terbang paksa ke depan dapat menyebabkan jalan buntu, dan setelah mengertakkan gigi, dia hanya bisa mundur dengan cepat. Setelah keluar dari poros tengah area ini, kaki besar yang tak terlihat itu juga menghilang, dan jejak kaki yang padat dengan cepat terisi dan menghilang berdiri. Di samping Feng Ge, Luo Zeng tampak tak berdaya, area ini tidak dapat dipaksa masuk di masa lalu. Seharusnya ada tipuan, Feng Ge melihat sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Tapi di sekelilingnya kosong, di mana saya bisa menemukan petunjuk. Retak, Luo Zeng menginjak tanah dengan ringan, dan gobi di bawah kakinya patah. Aku akan mencoba berjalan melewati tanah, kata Luo Zeng lagi. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan untuk melewatinya sangat tipis, dia hanya bisa mencoba melewati daerah ini ketika ada pengejar di masa depan, karena tujuannya tepat di depannya. Tetapi pada saat ini, suara lembut itu datang perlahan,
Jangan repot-repot, bagaimana kamu bisa melewati roh langit dan bumi di area ini? Dua bola merah muncul di pintu masuk Gobi, dan wanita itu mencarinya. Setelah beberapa saat, saya tidak dapat menemukan sosok Luo Zeng dan langsung pergi ke area ketiga. Tentu saja, saya melihat sekilas Luo Zeng dan Feng Ge. Ekspresi Feng Ge dan Luo Zeng sedikit berubah, mereka tidak menyangka mereka akan menyusul begitu cepat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, lanjut wanita di dalam bola merah, aku akan mengukir dua tanda ini ke tubuhku, dan aku akan memperlakukanmu sebagai milikku, jika tidak aku harus membunuhmu tanpa ampun. Darah mengalir sebentar, dan dua kelompok darah melayang ke arah Luo Zeng dan Feng Ge. Meskipun Luo Zeng tidak tahu apa itu, setelah diserap, konsekuensinya mungkin bisa ditebak. Luo Zeng menghela nafas lega, tidak mungkin dia menyerah pada klan Wukong, dan pasti akan ada pertempuran sengit hari ini. Bunuh tanpa belas kasihan. Di bawah penindasan surga ke-17, apakah kamu yakin memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini? Punggung Luo Zeng lurus, dan kekuatan besar menyebar. Dia tahu bahwa Yue Huonu dan Wukong Spirit sulit untuk dihadapi, jadi jika dia bisa menghindarinya, dia tentu saja tidak ingin menghadapinya secara langsung, tetapi situasinya akan berbeda jika tidak ada jalan keluar. Sayang sekali untuk membunuh seorang jenius. Setelah merasakan napas Luo Zeng, wanita itu menghela nafas lagi di bola merah, dan kemudian berkata kepada roh kosong di sampingnya, lakukan, Bung, cobalah untuk menangkapnya hidup-hidup, dan bunuh wanita sesuka hati. Kemudian permukaan kedua bola merah itu menunjukkan lingkaran fluktuasi spiral. Begitu dia hendak bergerak, Yue Huonu tiba-tiba muncul di belakang Wukong Spirit. Saat Yue Huonu memasuki Gobi pada tanggal 13, tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik dan menginjak-injak roh Wukong di bawah kakinya. Boom, konflik antara klan Wukong dan klan Yuanling sama besarnya. Mereka adalah musuh hidup dan mati. Bagaimana mereka bisa menahan diri setelah bertemu? 3260